Dari Sabang ke Merauke, semangat juang takkan pudar. Merah putih berkibar tinggi, di setiap langkah kami berdiri. Garuda bangkit terbanglah tinggi, kita satu untuk negeri ini. Timnas Indonesia secara mengejutkan harus menyerah dari Jepang dengan skor yang sangat telak, yakni 6-0. Untungnya kekalahan itu tak memberikan pengaruh apa-apa karena Indonesia sudah lolos ke fase selanjutnya. Dari kekalahan yang dialami tim Garuda, tentu banyak yang menyoroti lini pertahanan timnas. Bagaimana tidak, karena mereka terkesan sangat mudah ditembus oleh para penyerang Jepang. Hal yang membuat Emil Audero harus bekerja ekstra keras untuk melindungi gawangnya. Tapi kerja kerasnya tetap sia-sia karena gawang Indonesia tetap kemasukan banyak gol. Momen inilah yang membuat Emil Audero merasa bersalah. Dirinya kemudian meminta maaf kepada fans yang rela datang ke stadion. Meski memakai skuad pelapisnya, ternyata Jepang tetaplah menjadi tim yang sangat mengerikan. Buktinya, mereka membuat timnas Indonesia menderita di pertandingan kemarin. Salah satu caranya adalah dengan tidak membiarkan permainan timnas berkembang. Intinya, saat Indonesia mau mengembangkan permainan, para pemain Jepang langsung melakukan pressing tinggi. Momen yang membuat kiper Jepang seakan menganggur karena dirinya jarang sekali mendapatkan bola. Garuda bangkit terbanglah tinggi, kita satu untuk negeri ini. Di lapangan kita beri arti, Indonesia juara sampai mati. Berkat permainan agresif yang ditunjukkan oleh Jepang, tentunya berimbas pada lini pertahanan Indonesia. Tampaknya lini belakang timnas tidak terlalu sigap saat menerima serangan demi serangan dari pasukan Samurai Biru. Hasilnya, Wataru Endo dan kawan-kawan berhasil mencetak 6 gol ke gawang Emil Audero. Masing-masing 3 gol di babak pertama dan 3 gol lainnya terjadi di babak kedua. Dengan deretan gol itu membuat Jepang akhirnya menang dengan skor yang sangat mencolok, yakni 6-0. Garuda bangkit terbanglah tinggi, kita satu untuk negeri ini. Di lapangan kita beri arti, Indonesia juara sampai mati. Hujan peluh takkan berhenti, suara gemuruh semangat ini. Denyut nadi, kami berlari, mimpi besar untuk harumkan negeri. Garuda bangkit terbanglah tinggi, kita satu untuk negeri ini. Lebih lanjut, meski kemasukan 6 gol, tapi penampilan dari Emil Audero sejatinya tak buruk-buruk amat. Berdasarkan statistiknya, kiper Como itu mampu melakukan 4 penyelamatan penting di depan gawang. Jika tidak ada penyelamatan itu, tentunya gawang dari timnas Indonesia bisa kemasukan gol yang lebih banyak. Alasannya adalah karena selama 90 menit jalannya laga, Jepang mampu melepaskan 22 tendangan yang 10 diantaranya tepat ke arah gawang dari timnas Indonesia. Meski telah menunjukkan perjuangan yang sangat luar biasa, tetap saja Emil merasa bersalah karena dirinya menilai jika ia gagal menjaga gawang Indonesia lebih baik lagi. Sebagai bentuk permintaan maafnya, Emil langsung menghampiri tribun fans Indonesia. Mantan kiper Juventus itu juga mengajak semua rekan-rekannya untuk sama-sama meminta maaf kepada fans Garuda. Indonesia juara sampai mati.
takkan padam, mimpi besar di tengah badai. Kami timnas pantang menyerah, hingga kemenangan jadi nyata. Dari Sabang ke Merauke, semangat juang takkan pudar. Merah putih berkibar tinggi, di setiap langkah kami berdiri. Garuda bangkit, terbanglah tinggi. Sementara itu, Patrick Kluivert mengakui kekalahan timnya atas Jepang. Pelatih asal Belanda itu menilai jika Jepang memang menjadi tim yang memiliki kualitas sangat luar biasa. Kami memulai pertandingan dengan cukup baik, tapi Jepang menunjukkan kualitas tinggi, baik secara individu maupun kolektif. Mereka pantas menang, tekanan mereka luar biasa. Ini pelajaran penting bagi kami, terutama dalam hal kekompakan dan antisipasi pergerakan lawan. Jepang terlalu kuat malam ini. Kami harus akui itu dan melangkah ke depan dengan lebih baik, kata Kluivert usai pertandingan. Mimpi besar untuk harumkan negeri, Garuda bangkit, terbanglah tinggi. Kita satu untuk negeri ini. Di lapangan kita beri arti. Indonesia juara sampai mati. Usai melawan timnas Jepang, para pemain pastinya akan fokus untuk menatap fase selanjutnya, yakni babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Di babak itu, Indonesia akan bersaing dengan tim-tim Timur Tengah seperti Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, Arab Saudi, hingga Irak. Nantinya semua tim tersebut akan dibagi menjadi 2 grup yang masing-masing berisi 3 tim. Dan yang terbaik bakal mendapatkan tiket lolos ke Piala Dunia. Untuk pembagian grupnya akan dilakukan pada bulan Juli mendatang. Sementara babak keempatnya sendiri akan dilakukan pada bulan Oktober. Sehingga menarik dinantikan apakah Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia atau tidak. Sampai mati. Hati yang menyala takkan padam, mimpi besar di tengah badai. Kami timnas pantang menyerah, hingga kemenangan jadi nyata. Dari Sabang ke Merauke, semangat juang takkan pudar. Merah putih berkibar tinggi, di setiap langkah kami berdiri. Garuda bangkit, terbanglah tinggi. Kita satu untuk negeri ini. Di lapangan kita beri arti. Indonesia juara sampai mati. Hujan peluh takkan berhenti, suara gemuruh semangat ini. Denyut nadi kami berlari.